Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Arafah Mina News kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai informasi terkini dan teraktual seputar umroh dan haji bersama saya, Oji. Berita kali ini hadir dari press briefing dibukanya umroh untuk jamaah Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi pada tanggal 9 Oktober 2021 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Heri Wibowo. Terima kasih Mas Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Arafah Mina TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update news terkait perkembangan ibadah umroh. Pertama adalah perkembangan yang menarik. Kementerian Dalam Negeri Saudi sudah menerima siswa, pelajar atau mahasiswa yang kuliah di Saudi. Ya, jadi ini berita menarik gitu ya. Perkembangan dari yang kemarin TKI atau ekspatriat sekarang sudah mulai mahasiswa atau siswa yang sedang belajar di Saudi sudah boleh masuk gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah Saudi sudah mengizinkan warganya untuk bepergian ke Indonesia. Artinya pemerintah Saudi sudah menganggap Indonesia sudah aman gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pemerintah Indonesia juga sudah membuka penerbangan internasional yang masuk, di antaranya dari 5 negara yang sudah boleh masuk ke Indonesia mulai tanggal 14 Oktober kemarin. Nah, kabar yang terakhir yang paling update Bapak Ibu para pemirsa Arafah Mina TV, berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Arab Saudi tertanggal 8 Oktober, itu sudah dinyatakan bahwa Arab Saudi sudah resmi membuka pintu masuk bagi jamaah umroh dari Indonesia. Nah, ini kabar menarik sekali ya. Setelah ini nanti Bapak Ibu akan bisa melihat cuplikan video yang disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, baik pada level Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Agama, dan dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin baik, maka pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umroh. Teman-teman, di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, tentunya kabar baik ini akan kita tindak lanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang baru ini. Oke, Bapak Ibu pemirsa Arafah Mina TV, Bapak Ibu sudah melihat video cuplikan statement dari Menteri Luar Negeri Indonesia yang menyatakan umroh sudah bisa dilakukan oleh jamaah Indonesia. Namun Bapak Ibu, ternyata banyak kendala, banyak persoalan yang belum terselesaikan. Di antaranya adalah
Yang pertama, syarat masuk ke Saudi adalah menggunakan vaksin booster. Ternyata sampai hari ini vaksin booster belum tersedia di Indonesia, gitu ya. Jadi kita harus menunggu perkembangan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah barcode vaksin yang ada di Peduli Lindungi belum terbaca oleh sistem yang ada di Saudi. Jadi ini menjadikan semua vaksin yang ada di Indonesia belum bisa dibaca di pemerintah Saudi. Ini juga menjadi PR yang harus segera diselesaikan, gitu ya. Nah, namun perkembangan yang menarik adalah bahwa umroh ini akan segera berjalan, akan segera dimulai ketika semuanya sudah beres, namun masih dalam bentuk umroh new normal, gitu ya. Jadi kalau umroh new normal ini penerbangan hanya berangkat dari satu pintu, yaitu dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, semuanya harus lewat Jakarta, gitu ya. Nah, kemudian prosesi ibadah umrohnya di Saudi, alhamdulillah sudah tidak ada karantina lagi, sudah tidak dibutuhkan PCR dan lain sebagainya. Namun keberangkatan start dari Indonesia itu masih harus melakukan karantina mandiri selama 1 hari sebelum berangkat. Kemudian sepanjang perjalanan ibadah umroh itu yang berubah hanya akomodasi bis hanya bisa dipakai 50% saja, dan hotel hanya bisa dipakai untuk kamar double. Artinya yang kamarnya daftarnya berempat atau bertiga harus upgrade menjadi double. Bisnya juga yang biasa diisi penuh harus diisi 50%. Ini menyebabkan ada tambahan biaya. Kemudian sesampai kembali di Indonesia itu akan ada proses karantina selama 3 hari. Jadi karantina totalnya sebelum dan sesudah itu selama 4 hari di Indonesia. Selama di Saudi sudah tidak ada aturan karantina apapun, ya. Jadi ini insya Allah semakin mudah, gitu ya. Namun memang selama umroh new normal ini mulai insya Allah selama sudah siap, ya, vaksin booster sudah siap, kemudian barcode vaksin sudah bisa dibaca oleh sistem di Saudi, insya Allah umroh akan segera dimulai. Jadi kita semua akan menunggu konfirmasi berikutnya. Kita menunggu update yang terbaru dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, ya, terkait dengan segala macam hal, termasuk protokol yang harus dijalani oleh seluruh jamaah umroh. Nah, pertanyaan yang mungkin ditujukan kepada kami, lalu kapan Arafah Mina ini akan memberangkatkan jamaahnya? Yang pertama, kita pasti akan menunggu keputusan resmi dari Kementerian Agama. Dalam hal ini, otoritas Indonesia yang mengatur perjalanan ibadah umroh. Kemungkinan besar kita jadwalkan kira-kira di bulan November. Kenapa? Pertimbangannya adalah setelah semua kebijakannya sudah pasti, sehingga tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan atau mispersepsi dan lain-lain, gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan besar di bulan November itu Saudi Arabian Airlines bisa terbang start Surabaya. Itu rencana yang sudah disampaikan kepada kami, tapi kembali kita tunggu keputusan pemerintah Indonesia apakah ini sudah bisa terbang start Surabaya atau memang harus masih satu pintu dari Jakarta. Itu kira-kira perkembangan update terakhir, Bapak Ibu semua, para pemirsa Arafah Mina TV. Jadi kabar gembira, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyaksikan umroh sudah dibuka untuk Indonesia. Jadi ini harapan besar sekali, tinggal kita menunggu kira-kira kapan kita pastinya bisa berangkat, menunggu kepastian dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang akan mengatur semua regulasi keberangkatan umroh kita. Demikian update informasi perkembangan umroh yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Mas Oji. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Baik pemirsa, tentunya kabar tersebut memberikan harapan baru bagi kita jamaah umroh Indonesia, agar Indonesia segera kembali menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Demikian informasi yang kami sampaikan. Jangan lewatkan informasi terbaru seputar umroh dan haji bersama program Arafah Mina News. Saya Oji dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.